Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Miona Siduli dengan NIM 21040606023 semester 6 Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana. Saat ini saya akan membawakan materi mengenai sistem pernapasan pada serangga, khususnya yaitu pada belalang, yaitu trakea. Sistem trakea yang ada pada belalang ini lumayan berbeda dengan sistem pernapasan pada manusia. Nah, sistem trakea tidak berhubungan dengan pembuluh darah karena oksigen yang diserap akan langsung menuju pada sel tubuh yang membutuhkan. Oke, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu spirakel. Spirakel ini juga disebut dengan nama lain yaitu stigma, merupakan jalan untuk keluar dan masuknya udara dari dan ke dalam tubuh serangga. Nah, pada tubuh belalang terdapat 10 pasang spirakel, di mana 2 pasang itu terletak pada bagian toraks dan juga 8 pasang lainnya terletak pada bagian perut. Spirakel ini akan terbuka saat belalang sedang terbang dan menutup saat serangga istirahat. Dan pada bagian tepi spirakel terdapat bulu-bulu halus yang bertugas untuk menyaring udara yang masuk, serta sebuah katup untuk membuka dan menutup spirakel. Yang kedua adalah saluran atau pembuluh trakea, yaitu merupakan pembuluh dalam tubuh belalang dengan ukuran yang paling besar. Nah, pembuluh ini berbentuk seperti tabung atau pipa-pipa panjang yang tersusun atas sel-sel epitel untuk menghasilkan kutikula sehingga membentuk trakea yang tetap kokoh. Nah, pada bagian trakea ini berhubungan langsung dengan spirakel. Nah, antar trakea juga saling berhubungan sehingga akan nampak seperti tangga, bisa lihat pada gambar. Nah, pada bagian pangkal trakeanya sendiri terdapat bagian yang mengalami pembesaran atau perluasan yang disebut dengan kantung udara atau kantung pembuluh udara. Bagian alat pernapasan belalang ini berfungsi sebagai alat penyimpanan atau cadangan udara. Nah, pada kantung udara, sel epitel tidak menghasilkan kutikula sehingga strukturnya itu lebih lentur. Nah, hal ini berfungsi untuk mempermudah proses penyimpanan udara. Setelah saluran atau pembuluh trakea yang berbentuk pipa atau ukurannya lebih besar atau paling besar, terdapat pembuluh dengan diameter yang jauh lebih kecil yang disebut dengan tracheolus. Nah, percabangan tracheolus ini sangat kompleks dan bercabang juga menjadi lebih kecil dan halus, bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, itulah mengapa alat pernapasan belalang terlihat cukup rumit. Nah, bagian paling ujung dari tracheolus berbentuk tumpul dan langsung menyentuh pada bagian sel atau jaringan tubuh. Ujungnya itu diselimuti oleh cairan berwarna biru gelap, dan cairan ini berfungsi untuk melindungi kelembaban pada permukaan jaringan. Selain itu, cairan biru gelap ini juga akan membantu proses penyerapan dan juga mempermudah pengikatan oksigen dari udara yang disalurkan. Nah, trakeola akan mendifusikan oksigen pada seluruh sel dan jaringan tubuh belalang. Jika dilihat pada gambar yang terdapat dari penampang alat pernapasan belalang, maka akan nampak seperti tabung-tabung atau pipa-pipa yang berhubungan satu sama lain. Nah, alat pernapasan ini cukup unik dan juga kompleks. Namun, mekanisme pernapasannya itu cukup mudah karena mekanisme alat pernapasan belalang ini diatur oleh otot yang terdapat pada bagian abdomen atau perut. Nah, tahapan-tahapannya terdiri dari udara yang masuk, lalu udara yang mengalir, lalu pertukaran udara, dan juga tempat pengambilan dan pengeluaran udara. Pertama yaitu udara masuk. Udara masuk ini yang seperti apa? Nah, udara masuk ini maksudnya ialah otot perut tadi itu akan membantu memompa udara masuk dan keluar tubuh melalui spirakel. Nah, saat otot perut mengendur, katup udara terbuka sehingga udara bisa masuk ke dalam saluran trakea. Begitu juga sebaliknya. Nah, udara yang masuk akan disaring oleh bulu halus di tepi spirakel. Hal ini juga bertujuan supaya tubuh serangga tidak kehilangan banyak air. Udara yang masuk ke dalam saluran trakea juga akan membawa oksigen. Nah, yang kedua yaitu udara mengalir. Nah, udara yang masuk tadi itu akan mengalir melalui tabung-tabung trakea menuju ke kantung udara sebelum akhirnya tiba di tracheolus. Selanjutnya pertukaran udara. Nah, oksigen yang dibawa oleh udara akan disalurkan oleh tracheolus. Nah, setelah disebutkan sebelumnya bahwa pada bagian ujung tracheolus terdapat cairan berwarna biru gelap. Nah, cairan ini yang akan membantu proses pertukaran oksigen dari udara ke sel atau jaringan tubuh. Nah, saat pertukaran udara terjadi, oksigen akan masuk ke dalam sel atau jaringan tubuh, sedangkan karbon dioksida akan berdifusi keluar dari sel tubuh. Nah, cairan biru gelap ini akan membantu proses pengikatan oksigen dan juga karbon dioksida.
Saat sedang aktif, belalang akan membutuhkan banyak oksigen. Cairan biru trakeola akan ditarik masuk ke dalam sel, sehingga menyebabkan tekanan udara di dalam trakeola akan menjadi lebih rendah. Hal ini akan membuat lebih banyak udara dialirkan masuk ke dalam trakeola. Proses pengeluaran karbon dioksida akan dibantu oleh sel-sel yang ada di sekitar spirakel. Hal ini, sel akan berkontraksi saat mendeteksi penumpukan karbon dioksida. Ini akan membuat katup spirakel menjadi terbuka untuk mengeluarkan tumpukan karbon dioksida tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu tempat pengambilan dan pengeluaran udara. Nah, alat pernapasan pada belalang ini memiliki mekanisme yang cukup teratur. Nah, 4 pasang spirakel yang berada di bagian depan bertugas untuk mengambil udara dari luar. Nah, 4 spirakel ini merupakan tempat yang kaya akan oksigen. Sedangkan 6 pasang spirakel yang berada di bagian belakang merupakan tempat mengeluarkan udara dari dalam tubuh. Di tempat inilah dilakukan penumpukan karbon dioksida sebelum dibuang keluar tubuh. Alat pernapasan pada belalang sendiri ini cukup berbeda dengan alat pernapasan pada manusia. Oksigen yang diambil dari udara langsung ditujukan pada sel atau jaringan tubuh yang membutuhkan. Mereka tidak menggunakan darah untuk mengalirkan oksigen. Darah pada belalang hanya dipergunakan untuk mengalirkan sari-sari makanan saja. Itulah penjelasan singkat tentang alat pernapasan belalang yang disebut dengan trakea.